Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah, 60.000 orang takbir. Ayo, yang belum ucap takbir semuanya, typing takbir teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. I am always ready. Ini sekarang lokasi saya di negara India, negara kelima yang saya lalui dengan total jarak yang sudah ditempuh, total harinya 131 hari. Total jalan sama istirahat yaitu 131 hari. Kalau jalannya doang 97 hari. Nggak lapar, nggak haus? Enggak. Kok aneh ya? Makanya itu saya nggak tahu ini, oh Allah muji mungkin mampu atau mau balik lagi ya. Di situ tetap aja saya jalan. Itu jalan sampai 24 jam, istirahatnya itu setelah sholat subuh tidur, jam 10 bangun jalan lagi. Jalan lagi? Tiap hari waktu di Indonesia seperti itu. Sampai subuh lagi? Ya. Nggak capek itu betis? Dan anehnya nggak pernah ngerasa lelah. Itu kondisi masih pakai sendal? Ya. Oke, sampai ke Merak. Sampai ke Merak. Nyebrang tuh ke Bakauni. Ya, nyebrang ke Bakauheni. Duitnya? Gratis. Karena? Sama orang lautnya. Itu ada Pak Haji Taufik yang kerja di sana, digratisin. Gimana prosesnya? Ketemu, ngobrol, atau gimana? Itu kan awal aku sambil melakukan live streaming. Nah, tujuannya itu emang buat mengabadikan momen perjalanan dan untuk mengarahkan perjalanan. Seperti di Indonesia itu banyak sekali yang ngarahin di depan, ke kanan, ke kiri. Nah, seperti Bohongan lu, Masya Allah. Ya kan sepanjang perjalanan lu akhirnya live streaming. Ya. Emang terbiasa sosial media biar ada temen juga kan. Lu live streaming terus jadi orang-orang pada ngikutin. Kakak di situ ke kiri, ke kanan gitu. Awal itu 4 hari, 3 hari, 2 hari yang nonton cuma 3 orang, 2 orang. Lu kalau 2 orang mah video call aja, ngapain lagi? Udah, aku sambil jalan aja. Ya termasuk orang tua saya pengen lihat gitu. Oh, pokoknya niatnya tuh biar orang-orang yang kamu kenal tahu kondisi kamu, istilahnya ya. Iya. Barangkali kalian tahu kita baru sampai sini, barusan kita udah ngecas handphone, sholat, mandi dulu cuy. Nah, sekarang kita mau lanjut arah ke Pelabuhan Merak. Belum sampai ini, kalau nggak malam ini, besok sampai ke Pelabuhan Merak untuk nyebrang laut menuju Lampung cuy. Terus, nah, makin lama makin banyak. Nah, itu pas hari keempat, kok tiba-tiba yang nonton nyampe 2.000, sampai 3.000. Kaget ya, lu? saya kaget. Dan itu lebih kagetnya dari 4.000 orang itu 99% semuanya ngehina, ngecaci, Bohongan. Bukannya nyemangatin. bukan. Nah, di sini ya saya mah tetap aja lurus, nggak menghiraukan apa yang mereka bicarakan. Jadi sepanjang jalan tuh kamu gini gitu. Ya, Hinaannya contoh apa? dosa lu bawa agama ngapain? Ya saya dari awal udah diniatkan emang ini karena Allah. 99% ngehujat, Ngehujat. ngehina. Ya. Menghina. Godaan lagi dong itu. Mungkin ini ujian, ini orang kuat apa enggak ya, dicaci, dimaki, dikata-katain seperti itu ya. Alhamdulillah saya kuat. Nah itu nggak bikin lu jadi marah, bete? Enggak. Justru jadi Dari awal saya nggak pernah apa yang mereka katakan buruk, saya nggak pernah ngebalas dengan keburukan. Saya tetap mendoakan mereka dari awal juga. Dia mau kata seperti apapun juga saya nggak pernah menghiraukan. Yang ada kan selagi kita berkata baik itu bakal balik ke diri kita juga. Jadi selama perjalanan memang apapun yang mereka katakan ya saya berusaha mendoakan juga untuk mereka. Oke, kita baru sampai Merak nih, masih jauh nih perjalanan kita nih, baru sampai Merak. Pas sampai Merak itu berarti yang nonton tuh udah mulai banyak banget. Nah pas masuk ke hari kelima sampai ke 10 hari apa ya, itu emang hujat semua. Nah pas sudah sampai Merak, Nah, ketemu dengan Pak Haji itu gimana ceritanya? itu di Merak mungkin 50 orang ada yang sudah menunggu di sana. Nyambut? Ya, Igun merinding. untuk nyambut, untuk
nganter ke pelabuhan. Dan juga ngebuktiin merenya bener gak sih si Andy itu bener gak sih orang ini gitu ya? Ya, heeh. Kaget dong lu. Ya itu posisi jam 1 malam, masih ingat lu tuh. Kaget. Kaget kok, ya Allah ini jauh seperti apa yang ada di pikiran saya. Ini benar-benar melebihi apa yang ada di pikiran saya. Di situ benar-benar sedih, terharu, banyak orang yang support dengan doa. Nah di situ mulai rame. Oh jadi nah 50 orang itu yang mendukung ngiringi dari belakang. ikut jalan. Ya ikut jalan Masya Allah. sampai Pelabuhan Merak. Makin semangat dong. Makin semangat. Siapa mereka? Warga dari situ, warga Merak, Bukan aktivis pejalan kaki juga bukan. yang dari warga Merak. Ikut ngabring. Ngabring, Nah ketemu Pak Haji gimana ceritanya? nyamperin waktu aku jalan, ayo ikutnya. Ya aku ikutin, dia yang ngarahin sampai ke pelabuhan. Dapatlah digratisin istilahnya. Gratisin, nggak beli tiket, nggak ngantri, langsung aja masuk. Dadah itu semua. Ya Ih sedih euy. sedih ya. Dulur lainnya. Turun lain, Sahabat lain. sahabat lain kenal juga baru di situ. Di tengah-tengah 99% orang yang jatuh ternyata ada segelintir orang Ya. yang mensupport. Ya, nah pas udah nyebrang dari Merak, nah itu hujatan-hujatan itu udah mulai reda karena aku udah nyebrang laut kapal. Maaf ya, setan aja saya tinggalin bener. Gak bisa ikut nyebrang. Asal istilahnya tugasnya menggodanya, tugasnya menghujatnya seperti udah gitu cerita ya udah lolos Ya, ke Lampung Bakauni. Bakauheni. Orang udah pada tahu juga di Bakauni. Bakauheni udah tahu. Kekuatan sosial media ya. Ya. Bentar. Paspor? Nah, untuk masalah paspor itu dari awal sampai nyebrang ke Bakauheni belum ada paspor. Karena kan Astagfirullahaladzim. belum ada uangnya. Baju masih sama tuh. Baju Sendal. udah ganti. Dari mana itu? Pakai sepatu ya di Merak. Dan udah bawa koper juga. Oh udah mulai pada ngasih. Ya. Udah mulai ngasih ini pakai sepatu gitu-gitu. Sepatu, Orang-orang itu. dorong koper. Aing mah riweuh pakai koper. Itu saking banyaknya orang-orang ngasih pakaian, celana, jaket, sepatu. Jadi tas yang pertama itu nggak dibawa, jadi nggak diganti pakai koper. Jadi Dorong. awalnya pakai tas ranza kecil, pakai celana pendek, sendal jepit dan lain-lain. Tiba-tiba banyak yang ngasih sepatu dan lain-lain. Terus bajunya, ini nenek koper. Lu pramugari lu. Ya itu pakai koper. Terus dia pakai koper. Koper. Terus nyebrang tuh ke sana, nggak punya paspor juga. Terus Nah di situ setelah beberapa hari perjalanan dari Bakauheni ke arah Lampung, dapatlah rezeki buat bikin paspor. Nah titik terakhir di mana saya berhenti di Lampung, saya balik lagi ke Cilegon ngapain lu? bikin paspor. Nggak bikin paspornya di mana? Nyebrang lagi ke daerah Di Cilegon? Ya. Balik lagi. Kenapa nggak di Lampung bikinnya? Dulu nggak tahu juga kalau di sana ada. Pokoknya dapat rezeki bisa bikin paspor nih. Iya. Nyebrang lagi ke Balik Cilegon. lagi ke Cilegon bikin paspor. Nah di situ dokumen-dokumen lagi proses. Nah sambil nunggu paspor, saya balik lagi ngelanjutin jalan di titik terakhir saya balik. Ke Lampung lagi. Iya. Si paspor belum jadi. Belum. Nah pas lagi Gua balik. jalan ada kabar paspor udah jadi, Balik lagi. balik lagi. Jadi gini ya, Kenapa nggak diem aja di tempat? Kalau lu pengen jalan banget, ini lu gini-gini aja dari tempat gitu loh. saya dari awal nggak mau mengganggu perjalanan saya apapun itu. Oh. Jadi daripada saya diam, ya udah mending saya lanjut jalan dicicil. Walaupun harus balik lagi. Walaupun harus balik lagi. Si paspor gak bisa dikirim ya tak? Balik aja harus bawa itu kan. Oh foto dan tanda tangan dan lain-lain. Astagfirullahaladzim. Balik di. Balik lagi. Paspor jadi tuh. Paspor jadi alhamdulillah. Ini masih berdua nih, masih berdua. Berdua Dua-duanya pakai koper. pakai koper. Ya Allah. Koper dua-duanya. Oke. Jadi nyebrang tuh berapa kali ya? 1 nyebrang, balik 2, balik 3, 4, 5 sampai balik lagi. Astagfirullahaladzim, hari mana ih? Lumayan beberapa hari Boleh, boleh nunggu daripada diam. Ya, Yang diem aja istirahat lu pijit, massage gini gitu loh. enggak. Aku tetap jalan. Atau keliling-keliling kayak di mana? Enggak.
selama perjalanan aku cuma niatnya satu, ke Mekah sampai aja dulu. Ya udah, oke lah ya. Ada paspor udah di tangan.